kita live ya. Kalau bisa di on kan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli. Baik, jadi di chapter yang keempat ini topik kita yaitu setting up your data. Nah, setting up your data ini adalah langkah yang digunakan setelah kita melakukan data scraping. Oke. Jadi setelah data itu bersih, cleansing, kemudian tahap selanjutnya itu adalah kita setting up your data. Nah, apa aja di topik ini? Di topik ini kita akan membahas empat bagian ya. Yang pertama itu adalah introduction ya. Nah, ini tentang bagaimana kita setting up your data tersebut. Kemudian bias and variance. Nah, ini penting sekali konsep bias and variance. Jadi mungkin kalian sering mendengar ada istilahnya overfitting dan underfitting. Nah, ini sangat erat hubungan dengan bias and variance. Jadi ini adalah konsep gitu ya. Kemudian cross validation. Cross validation ini adalah bentuk dari kita memvalidasi sebuah data yang telah kita train. Jadi sebelum pre-training, pre-train your data, ada beberapa yang bisa kalian lakukan, bisa dengan full train menggunakan the whole of your data, kemudian bisa splitting your data, kemudian bisa juga menggunakan cross validation atau disebut dengan key fault validations. Oke. Kemudian, nah ini yang paling penting sekali, jadi hot issue, berapa banyak sih data yang kita perlukan di dalam machine learning ini? Ini jadi pertanyaan nih, betul tidak? Ada nggak kalian bertanya-tanya sebenarnya berapa data yang minimum gitu digunakan untuk sebuah machine learning? Ada nggak yang kalian itu bertanya-tanya seperti itu tentang ini? Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini sebuah contoh dari dataset yang kalian punya. Nah, apa sih yang disebut dengan setting up your data? Setelah data itu clean, ini dari tahap disebut dengan apa kemarin data scraping ya. Jadi clean ini didapatkan dari proses yang namanya adalah data scraping. Nah, setelah data itu clean, kemudian selanjutnya adalah kita membagi data tersebut menjadi dua bagian, kita split, yaitu menjadi testing dan training. Nah, apa tujuannya? Karena machine learning itu adalah salah satu kunci machine learning itu adalah training data. Dia jadi belajar dari sebuah data untuk mengenali data-data yang baru, the new data. Nah, ada sebuah buku yang menarik. Jadi katanya kalau kita ingin splitting data tersebut, yang paling umum dilakukan itu adalah menggunakan 70-30 atau 80-20. Nah, mungkin bagian kalian juga banyak membuat riset gitu ya. Mungkin dari 10-90, 20-80, 30-70 dan sampai nanti 90-10 gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah 70% data tersebut dijadikan sebagai training, kemudian 30% ini sisanya adalah testing. Nah, jadi split your data by row and not column. Jadi yang kita splitkan itu adalah row-nya ini. Jadi yang kita splitkan itu adalah row, bukan kolomnya, bukan kolom di sini.
Nah, jadi ingat ya, kita split itu adalah row-nya. Dengan cara apa? Dengan randomize. Cuman sekarang banyak tools-tools dalam machine learning yang dia sudah merandom sendiri. Apalagi kalau kalian sudah menggunakan auto machine learning seperti deep learning menggunakan Python gitu ya. Bahkan yang lebih simpelnya seperti WK dan apalagi tools untuk data mining banyak ya, R dan lain-lainnya. Nah, itu caranya adalah random. Jadi data itu tuh di random. Ini cuman sebagai ilustrasi yang sederhana aja. Misalkan jumlah datanya itu adalah 10, jadi jumlah datanya itu 10, dan datanya itu adalah 10, maka untuk trainingnya itu adalah 70%. Nah, 70% berarti dia adalah sebanyak 7. Dan sisanya itu sebagai testing sebanyak 3 atau 30% gitu ya. Nah, jadi itu secara gamblangnya seperti ini konsepnya. Jadi kita setting up your data. Tapi ini dilakukan apabila datanya sudah clean. Oke, dari sini paham nggak kira-kira? Ada pertanyaan nggak dari sini? Dari konsep splitting, setting up your data. Oke, jelas? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nah, ini ada yang menarik ya, tentang bias, tentang bias dan variance, gitu ya. Jadi fungsi dari kita setting up your data, kita juga menghindari dari namanya bias. Jadi ini pronounce-nya itu bias, mungkin kalau di Indonesia bilangnya bias ya. Nah, tapi pronounce in English is bias gitu. Avoid bias in the models. Jadi kita menghindari bias. Nah, kira-kira kalian di sini yang udah mengambil mata kuliah pilihan nih kan berarti udah semua ya kalian belajar tentang data mining because the data mining is mandatory subject for you all. What else? Banyak yang udah ngambil jaringan saraf tiruan ya, artificial neural network, kemudian apalagi expert system mungkin. Apa itu bias? Nah, jadi ini pertanyaan dari untuk kalian, apa itu bias? Karena ini konsep sangat apa ya di dalam computer science. Kalau kalian ingin berbicara tentang data science secara keseluruhan, kalian harus tahu dengan bias and variance. Jadi apa itu bias? Kalau dari Kak Anggit kemarin nggak on taunya bias tuh untuk menonaktifkan neuron, Pak. Nah, itu mungkin fiturnya salah satu fungsinya ya. Tapi pengertian dari bias itu apa? Nah, pengertian dari bias itu apa? Kira-kira. Ada yang tahu? Nah, ini baru konsep baru dasarnya. Makanya itu yang diperlukan sekali kalian machine learning. Jangan kalian tahunya itu auto machine learning. Jadi kalian punya sebuah Google Colabs, kemudian dapat datanya, kemudian diolah, training and testing. Nah, padahal setting up your data inilah penting. Makanya saya bilang topik kita pada malam ini sangat hot issue sekali gitu ya. Jadi kalian harus paham, ada bias, ada variance. Karena inilah yang akan menentukan sebuah data itu underfitting and overfitting. Nah, apa underfitting? Nah, pertanyaan lagi, apa itu underfitting? Apa itu overfitting? Overfitting datanya kalau udah terlalu nyaman, Pak. Datanya terlalu nyaman. Mesinnya terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Tapi kenapa harus dihindari? Kalau nyaman kan agak usah apa istilah itu PW gitu ya, posisi enak gitu karena ya. Kata kalau terlalu nyaman ya Pak, dimasukin data yang testing dia nggak mau nerima Pak, karena terlalu nyaman sama data trainingnya. Itu bahasanya gimana ya? Terlalu nyaman ya. Itu adalah overfitting. Kalau underfitting? Ya, kalau underfitting dia nggak nerima kedua data Pak. Ya Tidak. datanya berarti jelek. Hah? Datanya? Mungkin. Ya, Iya Pak. tapi bagus Akwan. Kamu sudah membuka wawasan gitu. Ada yang lain? Nah, jadi ini penting nih. Jadi ada istilah. Jadi jangan mengaku sebagai apa namanya itu ya. Apalagi yang buat apa namanya itu deep learning. Sedangkan bias aja udah KO duluan nih. Apa itu bias and variance? Tapi konsepnya itu dulu. Jadi penting sekali ya. Nanti akan saya ilustrasikan. Jadi bias itu seperti
seperti kalian memanah gitu ya. Kalau tepat sasaran, berarti itu adalah low bias namanya. Berarti semakin accurate dia adalah low bias. Tetapi kalau misalkan jauh dari bundarannya itu, dari titiknya, spotnya itu, berarti dia adalah high bias gitu ya. Nanti kita coba kan. Oke. Nah, measures how well the model actually performs. Nah, jadi kita melihat untuk apa kita setting up your data tadi menggunakan split data tadi, kita ingin melihat sebenarnya seperti apa nanti data ini kalau dikasih data yang baru gitu ya. Bagaimana sebuah algoritma ini, sebuah model ini yang kita bangun terhadap data yang baru. So a common approach to analyzing prediction accuracy is a measure called MAE. MAE, mean absolute error, which examines its prediction in the model and provides an average error score for its predictions. Jadi sebenarnya kalau dari konsep machine learning itu untuk mengukur akurasinya, accurate sebuah data itu bukan kita melihat akurasinya 98%, akurasi ini. Sebenarnya bukan itu. Kalau kita mengukur sebuah model itu sudah robust atau kuat atau gimana ya istilahnya itu memberikan nanti hasil yang bagus, maka yang kita lihat itu adalah mean absolute error. Bagaimana mean absolute error-nya? Mean absolute error ini maksudnya dari kumpulan apa? Dari rata-rata dari kesalahan dari data point yang ada. Dari mulai dia ada training sampai dia ini di testing tadi. Nah, jadi kalau dia rendah, maka model itu akan semakin bagus dan akan semakin memungkinkan atau promising to use in the new data. So model is accurate when the error rate between the training and the test data set is low. Jadi kata kuncinya di sini model itu tuh akurat atau tepat atau jitu. Nah, jitu kalau dia mendapatkan nilai mean absolute error-nya adalah ini rendah. This means that the model has learned the dataset underlying pattern and trends. Jadi dia akan kuat dan sudah belajar dari pola dan tren data-data yang sudah di training. Jadi kita ingin melihat sebenarnya itu jangan langsung ke akurasinya. Mungkin kalau kalian menggunakan RabbitMiner, kemudian menggunakan Python, dan sebagainya, atau R, kita lihat dulu. Kalau dalam konsep machine learning sebenarnya itu kita lihat dulu mean absolute error-nya. Oke. Kalau dia rendah, semakin rendah, maka model itu semakin dia bisa belajar dan tangguh untuk tren data yang dilatih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Yes, oke. Berarti mean absolute saya sambil minum dulu ya, Sekwan. Lanjut, Pak. Ya. Berarti mean absolute error nih, Pak, berarti itu bias tuh, Pak. Kalau dia rendah, dia sesuai akurat tadi, Pak, yang kayak Bapak bilang panahan tadi. Oke, but dia bukan bias aja, tapi ada variance. Kayaknya kalian masih bingung ya. Nanti kita coba ya bias and variance-nya. Nah, nanti kita coba, kita lihatkan hubungannya. Oke, jadi lanjut. Jadi di konsepnya kita lanjut dulu. Oke, nah cross validations. Is the model will work on the new data. Jadi daripada kalian membuat data itu, kalau tadi kan di intro data itu tuh langsung dibagi gitu ya, 70% for the training and 30% for testing atau sebaliknya gitu ya. Tetapi ada kalanya itu tidak bisa bekerja untuk data yang baru. Nah, dibuka oleh Zakwan tadi ya. Untuk data baru ini bagaimana? Jadi ada satu training yang bagus untuk memvalidasi training kita itu bagus atau tidaknya, yaitu menggunakan cross validations. Cross validation ini maximize the availability of the training data by splitting data into various combination and testing its the specific combinations. Jadi kata kunci di keyword for the cross validation is not just in the random but the combinations. Jadi dikombinasikan data tersebut. Nah, data-data tersebut dikombinasikan. Jadi ada dua
exhaustive cross validation and non-exhaustive cross validation atau dikenal dengan key fault validation. Nah, jadi ini yang akan kita concern di sini, key fault validation nanti. Nah, jadi kalau tadi kita membuat training and testingnya, tinggal bagi datanya, ini datanya 70% untuk di training, kemudian dibagi lagi 30% untuk testing gitu ya. Nah, tetapi dengan cross validation, dia tidak hanya di random seperti itu dibagi, tetapi dia dikombinasikan tergantung nilai key-nya. Nah, nilai key-nya ini kadang key-nya itu bisa 5, tapi paling umum itu kayak di WK Machine Learning itu 10. Nah, jadi namanya K 10 fault validation. Jadi K 10 fault validation. K ini adalah dibagi. Jadi data itu dibagi dia datanya menjadi kelompok. Kalau K-nya itu adalah 5, berarti datanya itu dibagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Nah, nanti kita cobakan. Nah, ini nanti berarti kita langsung ini ya. Saya coba tuliskan sama kalian. Menggunakan ini OneNote. Kelihatan di sini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke. Sebenarnya bias and variance study itu tuh dasar sebenarnya di dalam data science, kalian coba, tapi karena ini oke, saya coba gimana ya secara gamblangnya gitu ya. Oke. Misalnya gini, bias and variance. Kita kasih judul lah. Saya ingin buat sebuah ilustrasi. Kotak yang berisi sasaran panah lah ya. Jadi kalau kotaknya nggak lurus, anggap aja lurus ya. 4 kotak. Kira-kira ini kotak apa nih? Tahu apa yang mau saya buat di sini? Kata Bapak sasaran panah. Ya. Ini yang perempuan yang mana suaranya ini? Oke, jadi ini adalah kotak sasaran panah gitu ya. Jadi sasaran kita, target kita itu adalah, jadi kalau dibuat seperti ini, oke. Sama besar ya, Bapak. Oke. Nah, sasarannya dari sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian
Mengganti dulu ya. Nah, pada kondisi yang pertama ya, ada misalkan percobaannya ada 3. Jadi ada 3 percobaan, masing-masing kotak. Jadi ada ini papan 1, papan 2, papan 3, dan papan 4 dari panah. Nah, dari 3 percobaan ini, pada papan 1, dia tepat mengenai di sini. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di papan 2, dia kenanya di sini 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 1. Tapi masih dalam satu lingkaran. Kemudian di kotak ketiga, dia kenanya 1, kemudian 2, kemudian 3. Di kotak keempat kenanya 1, 2, 3. Oke. Kelihatan nggak di sini ilustrasinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Jelas ya. Jadi pada yang pertama ini kalian lihat dia titiknya berdekatan dan di squad yang target kita ini. Kemudian yang ini agak jauh tetapi dia masih dalam satu kotak, satu lingkaran ini. Apa nih namanya? Saya tidak terlalu juga memanah. Apa namanya, Zakwan? Target, Pak. Yang ini ya, kotak-kotak yang ada lingkaran-lingkaran ini. Nilainya ya, untuk nilai ini ya. Range Ya, poin, Pak. Range point. Oh, Oke, range. saya nggak pernah mana. Kemudian di sini yang ketiga, dia berada di luar range point lah, kalian bilang ya, atau di lingkarannya, lingkaran target. Dan yang keempat itu dia memang berada di luar, tapi dia berjauhan. Ini berdekatan di luar target. Oke. Nah, jadi kalau kita buatkan di sini ya, kita buatkan. Oke, jadi kalau kita buatkan, ini adalah low variance dan ini kita buat high variance, sedangkan ini low bias, and the bottom one high bias. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, bias itu adalah, ini bias ya, bias itu adalah ketepatan dia mendekati target. Kalau dia seperti ini, berarti dia biasnya itu rendah, berarti kesalahan itu berendah. Tetap kalau tadi pertanyakan apakah bias itu seperti mean absolute error, itu dia adalah mean absolute error itu adalah gabungan dari kombinasi antara bias dan variance. Jadi tidak hanya bias aja. Nah, kalau ini nomor 1 ini adalah training yang bagus. Kenapa? Karena dia sedikit bias dan variance-nya juga sedikit. Variance itu adalah persebaran dari data point ini, persebaran. Kalau bias itu adalah mencapai target atau tidak. Kalau dia mencapai target, berarti tingkat kesalahan biasnya itu adalah rendah. Kalau dia menjauh, berarti tingkat biasnya itu adalah tinggi. Nah, kondisi pertama disebut dengan low variance and low bias. Oke, paham nggak dengan kondisi seperti ini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kondisi ini lebih bagus karena biasnya itu rendah dan variance-nya itu rendah. Kenapa variance itu diukur dari persebaran
data point tadi. Kemudian lihat yang kedua. Kalau yang kedua adalah dia high variance. Kenapa high variance? Karena dia menjauh tetapi biasnya sedikit. Biasnya rendah. Nah, kalau lihat di sini, dia high variance, variance-nya itu besar karena dia persebaran menyebar, tidak terkumpul dalam satu bagian area, tetapi biasnya kecil, masih mending. Variance-nya yang besar, biasnya masih kecil. Oke. Nomor 2, paham? Kondisi nomor 2? Paham, Pak. Paham ya? Kemudian, bagaimana dengan kondisi ketiga? Kondisi ketiga, biasnya tinggi, besar biasnya. Kenapa? Karena di luar target. Di luar target. Tetapi variance-nya kecil karena dia masih berkumpul dalam satu area. Oke, masih mending juga di kombinasinya. Oke. Nah, yang keempat ini parah. Biasnya tinggi, biasnya besar. Kenapa? Karena tidak mencapai target di sini, tidak mendekati target. Dan juga dia variasinya besar. Kenapa? Karena dia menyebar, tidak terkumpul. Oke, dari 4 ini paham nggak kalian? Sebelum kita lanjut. Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Oke, bagus. Nah, kapan disebut dengan underfitting? Oke, kita sebut dengan underfitting. Bentar. Nah, underfitting, double T, ya kan? Underfitting itu terjadi pada saat low variance, but high bias. Itu ada di nomor 3. Jadi inilah yang disebut dengan underfitting. Bagaimana dengan overfitting? Nomor 2. Nomor 4 kayaknya. Ayo, gimana? Overfitting. Nomor 2 kayaknya. Overfitting itu terjadi pada saat high variance and low bias. Iya, benar nomor 2. Berarti nomor 2. jelas sekarang? Kapan Jelas, disebut Pak. underfitting, terus kapan disebut dengan overfitting. Jadi jangan apa namanya itu ya, konsep ini penting sekali. Jadi pada saat orang bicara ya tentang ini kita sudah memahami. Nah, jadi ini adalah disebut dengan underfitting. Oke, bentar. Yang ini disebut dengan underfitting. Yang nomor 3 ini underfitting namanya. Seperti ini dia. Tapi dia variance-nya kecil. Tetapi dia high bias karena dia di luar. Nah, ini underfitting. Nah, kapan dia overfitting? Terletak pada nomor 2 ini. Dia variance-nya besar karena dia menyebar, tidak terkumpul dalam satu area, tetapi masih agak accurate. Makanya overfitting itu ada orang bilang masih mending gitu karena kalau kita mencari akurasinya aja. Nah, paham? Tetapi kalau kita ingin mencari kombinasinya itu banyak ya dalam ukuran itu. Ada accuracy, ada mean absolute error, ada mean square error, kemudian apa lagi? Banyak dari untuk validasi seperti itu. Oke, paham? Yang ini bisa kita lanjut? Paham, Pak. Kalau nomor 4 apa namanya, Pak? Kan nomor 4 ini kondisi data, tapi yang sering disebut itu kan underfitting dan overfitting aja. Kalau yang nomor 1 itu sudah jelas itu bagus ya, nomor 4 jika sangat buruk nggak usah dikasih nama, buang aja lah. iya. Enggak. Saya bercanda, tapi nggak bisa dipakai lah nomor 4. Nah, kenapa? Karena berdasarkan 2 parameters tadi, bias and variance, dia nggak memenuhi. Yang memenuhi itu, paling memenuhi itu adalah nomor 1. Nah, itu adalah modalnya itu bagus. Pasti nanti karena dia berhubungan dengan mean absolute error, pasti mean absolute error-nya rendah. Kalau nomor 4 ini pasti udah tinggi dia. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, Pak. Oke.
Nah, bagaimana dengan yang tadi key validation study? Oke, kita balik ke yang tadi ya, key validation. Kalian pernah coba key validation? Nanti kita cobakan di WK. Mau coba nggak? Boleh, Pak. Nah, jadi key validation itu misalkan gini ya, key validation itu kan dikombinasi. Misalkan ada data, ada misalkan 5 data gitu ya, 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Ini data. Ada 5 data. Nah, kalau dia menggunakan key validation tadi, key validation. Nah, data ini misalkan kita menggunakan key validation-nya adalah 5 gitu ya. Dia dikelompokkan menjadi 5. Berarti ini kelompok pertama. Ini kelompok pertama. Kita buat seperti ini ya. 5 kelompok. Ini 2, ini 3, ini 4. Ini agak ilustrasinya dari data ya. 4 ke 5. Atau ember boleh, ember berisi air gitu ya, terserah lah namanya. Karena kalau misalkan dalam computer science itu banyak yang bilang itu seperti ember gitu ya, ember yang berisi air gitu. Nah, kalau aja lurus. Oke, ini anggap kalau ember bucket. Tapi bukan bucket prank ya. Ada yang tahu bucket prank? Ada yang tahu nggak? Yang nongol-nongol tuh ya, Pak? Ya, yang meletakkan ember ya kepala orang. Nah, ini anggap ember ya. Jadi, yang ini dia menggunakan sebagai training. Nah, dia gunakan sebagai training, berarti ini training. Ini berisi training gitu ya, training yang hitam ini. Kita kasih inilah keterangan. Oke. Nah, ini adalah testingnya, nanti kita isi. Nah, ini testing. Jadi dia akan menghasilkan, ini adalah result 1. Result 1. Nah, yang kedua dikombinasikan lagi, kalau saya ilustrasikan, yang jadi testingnya adalah 1 ini, data ini, karena datanya ada 5, dan key vault-nya adalah 5, key-nya ini sama dengan 5 gitu ya. Berarti ini yang jadi trainingnya lagi. Jadi dikombinasikannya. Nah, kalau kita menggunakan splitting tadi yang biasa, tidak seperti ini. Jadi dia buat 5 kombinasi, kalau dia 10 berarti 10 kombinasi. Nah, kemudian ke sini berarti ini. Berarti ini menghasilkan result 2. Ini menghasilkan result 3. Oke. Kemudian mana lagi nih? Nih, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan 4 bisa juga, berarti 4 kali 4 gitu ya. Nanti. Yang penting dia atau mau tambah lagi bisa 10 kayak 10. Ini contohnya aja. Oke. Berarti ini adalah result yang keempat, dan ini misalkan result yang kelima gitu ya. Nah, ini contohnya aja. Nah, kalau misalkan bentar, saya tukar dia warnanya. Oke. Nah, berarti ini adalah bagian trainingnya, testing. Nah, berarti
ini adalah testing misalkan. Nah, karena kombinasinya kayak gitu. Oke, paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Berarti, Pak, dia merandom sebanyak jumlah datanya, Pak. yang penting dia itu kalau rumusnya itu ya, kalau yang saya baca itu berarti kurang 1 paket gitu ya. Nah, seperti ini. Ini simpelnya lah, Kak. Tapi dia kan ngerandom ada datanya. Ini kan kebetulan saya buat sedikit, jadi dia pas pembagiannya. Ada yang misalkan langsung sekali 3 gitu. Tetap. Misalkan ada yang sekali 3 gitu ya. Nah, ini data. Nah, kemudian ada yang seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini juga. Jadi gimana ya? Karena pembagiannya itu tidak mestinya ini satu atau gimana. Cuman ada saya baca buku seperti ini lebih simpelnya rumusnya. Tetapi kalau data yang sebenarnya itu kan kita punya banyak data dan punya banyak features. Yang penting dia dikombinasikan. Ini dapat satu result, ini dapat satu result lagi, ini dapat satu result lagi. Jadi dia di training sedemikian rupa, dikombinasikan, di random, sampailah dapat hasilnya. Dan makanya kadang pivot validation ini akan menghasilkan error yang agak tinggi. Kita coba ya. Kita coba lah. Saya pun penasaran juga. Kita coba kalian boleh buka WK. Pakai data yang biasa aja. WK. Ini saya share screen. Sebentar ya. Masih kuat belajarnya? Masih? Masih, Pak. Mantap. Oke. Kita pakai standard data aja. Datanya berarti data yang punya WK kalian bisa pakai di sini ya guys, di open file, kemudian pilih dia di drive drive kalian, program files, dan install WK. Saya pakai ini version yang lama kayaknya, version 384. Kalian versi berapa? 385 ya. Nah, kemudian ada di sini ada data. Nah, ini data yang punya WK nih. Ini bukan data yang kita ambil, tetapi memang sudah ada. Begitu kalian once you install the WK Machine Learning application, you will get this data. Jadi semua the whole of the data ini dari situ. Kita coba. Kalau dia klasifikasi biasanya menggunakan data mana nih? Data kalau iris ini biasanya untuk cluster ya. Cluster mungkin breast cancer. Oke. Nah, breast cancer. Kalau kita lihat datanya di edit ini ada. Oke. Jadi ini datanya. Nah, ada missing value di sini. Oh ya, kalian bisa lihat di video ya, di video YouTube saya itu ada bagaimana menghilangkan missing value ini menggunakan algoritma missing value, mengatasi missing value, dan ada juga dalam
ini mengatasi outliers menggunakan nama algoritmanya lah interquartile range. Nah, itu ada. Jadi seperti data outliers, kalian tahu outliers? Seperti tadi ya, kayak variance tadi, dia datanya itu menyebar tidak satu kumpulan dan dia berasingan gitu. Pencilan lah bahasa Indonesianya. Pencilan. Nah, kita coba ini. Tapi saya tidak akan bahas bagaimana melakukan data preprocessing di sini. Kalau bisa lihat di YouTube-nya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Kita coba langsung classify di sini. Kita menggunakan, nah kalian lihat di sini guys. Jadi ada namanya validations. Nah, yang kita bahas tadi itu adalah ini. Keyword validation itu adalah yang ini. Kalau yang awal tadi, yang di intro, itu adalah teknik splitting, itu adalah yang ini, yang bawah ini. Jadi default itu misalnya 66 ini maksudnya, atau 60 ini adalah untuk trainingnya 60, sisanya itu adalah sebagai testingnya 40% dari data kalian. Atau kalian pakai use training set, bisa ini semuanya, tapi ini tidak disarankan ya, karena ini menggunakan, ya sudah jelas ini akan akurasi sebuah model itu akan lebih tinggi. Dan kalau kalian ingin menggunakan data yang baru juga bisa, untuk bagaimana memprediksi data yang baru, itu pakai supply test set gitu ya. Jadi itu fungsinya. Tapi kita akan membahas yang ini dan yang ini. Oke. Pertama kita mencoba percentage split. Tadi katanya boleh menggunakan 70 atau 80. Kita coba 70. Karena kalau kalian misalkan membuat TA, tugas akhir, kenapa kalian membuat 70? Nah, itu ada dasarnya ya. Ada dasarnya 70 karena dari sebuah dari machine learning-nya itu sendiri dia 70% gitu ya. Oke. Kita coba kita gunakan ini kelasnya sudah ada. Oh, sorry, saya pakai algoritmanya lain, kita delete dulu ya. Kita pakai algoritma yang mudah aja, yaitu algoritma decision tree. Jadi ini punya algoritma decision tree, tetapi yang paling umum itu adalah G48, bukan Jakarta 48 ya. G48. Kita gunakan G48, oke. Jadi algoritmanya, dan ini settingannya adalah default. Kemudian kita start. Nah, kalian lihat, saya tidak langsung melihat ke sini, ini sudah umum. Tetapi bagi kita yang belajar machine learning, kita melihatnya adalah mean absolute error. Kalian lihat di sini 0,41, berarti 40% tinggi errornya. Ini kita tidak bahas kenapa dia tinggi, ini sudah pasti karena tadi ada missing value dan lain-lainnya. Oke, ini kalau memakai 70%. Bagaimana kalau kita memakai 80%? 80. Di 80 ternyata lebih berkurang mean absolute error-nya menjadi 0,3 atau 37%. Tadi berapa kalau di 70? 40%, Pak. Ya, 40% ya. Nah, kita pakai, kita pakai, let's say we just use the 80% per percentage split in the training. Ya, kita pakai G48 ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencoba menggunakan algoritma seperti misalkan naik Bayes. Nah, yang lebih kompleks gitu ya, naik Bayes. Di naik Bayes kita coba yang 70. Nah, kita lihat di sini. Pada saat 70, mean absolute error-nya itu adalah 36, berarti lebih bagus memakai naik Bayes di sini. Dan kalau 80, apakah error-nya makin sedikit? Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau menggunakan naik Bayes, error-nya makin sedikit, 35. Nah, yang paling mencolok sekali kita bisa dilihat modelnya itu terlihat mencolok pada percentage split-nya itu adalah 70%. 70% menggunakan decision tree itu 41% error, mean absolute error-nya. Sedangkan pada naik Bayes itu adalah 36%. Gitu ya. Nah, inilah hubungan dari data tersebut, hubungan mean absolute error ini terjadi karena adanya bias and variance tadi dari sebuah data nih. Sebenarnya kalau kalian tahu konsepnya ini banyak sekali. Ada juga salah satu mahasiswa yang buat tentang deep learning. Dia bertanya, saya bukan pembimbingnya,
Saya buat model, Pak. Pada saat di 80% malah rendah accuracy-nya. Tetapi pada saat saya buat yang paling rendah sekali, 40%, seharusnya kan itu accuracy-nya turun ya. Atau error-nya itu akan naik. Tetapi dia malah sebaliknya. Begitu data trainingnya itu adalah sedikit logika kita, maka dia errornya akan besar. Kalau training itu banyak, errornya akan sedikit. Nah, tapi ini kebalikannya. Kok datanya sedikit, errornya sedikit gitu ya, lebih accurate gitu. Nah, kalian lihat di sini banyak sekali parameters, makanya perlu konsep ya. Nah, ada yang namanya itu adalah F measures. F measures ini dia mengukur dari dari keseimbangan balance antara distribusi sebuah kelas. Misalkan ada 2 buah kelas. Kalau distribusi kelasnya itu tidak merata, maka kita bisa melihat. Nah, jadi ada alasan. Begitu kalian ada tugas akhir gitu ya, kalian bingung, jangan memanipulasi data. Misalkan, kok ini di luar nalar, datanya sedikit, kok akuratnya tinggi gitu ya, itu kan di luar nalar. Akhirnya kalian ubah-ubah, jangan. Biarkan aja seperti itu, kalau model kalian itu memang udah kalian training sebagus mungkin, tapi lihat adalah distribusi kelasnya. Ternyata mungkin distribusi kelasnya itu tidak merata. Dari mana kita lihat? Dari sini. Nah, ini kalau dia mendekati 1, distribusi kelasnya akan distribusi kelas itu merata. Misalkan kelas 1, kelas 2 sama-sama 3 gitu, ada 3, 4. Tapi kalau misalkan kelasnya itu lulus atau tidak lulus, lulusnya misalkan cuma 2, tidak lulusnya 100 misalnya, itu pasti F measures-nya itu akan turun. Jadi ini banyak sekali parameter sekali gunakan seperti yang saya bilang tadi. It's not only the mean absolute error, tetapi ada kapasitas statistik, kemudian root mean square error, kemudian relative absolute error, kemudian root relative square error. Jadi dan bahkan di sini adalah conversion metric-nya. Kalau lihat di sini conversion metric-nya banyak, ada precision itu apa lagi. Jadi banyak sebenarnya, kalau ditanya itu mungkin bingung. Ini presisi apa? Apa beda presisi dengan accuracy? Nah, itu kan bingung lagi kan. Tidak mungkin saya menjelaskan itu, dan itu kalian belajar saya cuma membuka kulit-kulitnya seperti tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kalau model kita itu akan tangguh kalau mean absolute error-nya lebih rendah gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Ini hasilnya. Atau kalau kita ingin lihat dari distribusi kelasnya, kita bisa lihat di sini mungkin. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kan agak apa ya? Kalau ini berarti ini apa nih datanya? Ini yang benar ya. Oke, yang benar, yang biru itu adalah yang benar, ini adalah yang salah, prediksinya adalah salah. Nah, kemudian kalau kita ingin visualkan dia pada bagian kelas. Kelas. Oke. Nah, kalau ini kan kelasnya agak merata, tapi tidak tentu juga ya. Jadi kalian lihat di sini ada 2 kelas ya. Nah, kalau misalkan di sini sedikit, di sini banyak, nah itu F measures-nya akan turun gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kalau kita berhubungan dengan machine learning. Jadi machine learning itu sebenarnya asik gitu ya. Itu contohnya. Bagaimana kalau kita menggunakan cross validation, kita lihat pasti dia akan lebih rendah lagi karena dia menguji dari ketangguhan dari sebuah training kita coba. Kita coba menggunakan for 10, berarti dia ada 10 kombinasi, 10 kelompok gitu ya. Berarti dia ada 10 kelompok yang akan diciptakannya. Nah, kita coba menggunakan NetBayes saja. Nah, kalian lihat di sini, kalau dia di NetBayes menggunakan K-tin fault validation, dan absolute-nya 0,32. Nah, ternyata ini the best oke gitu ya. Kita coba pakai decision tree. Biasanya cross validation itu akan menghasilkan nilai error yang agak besar, tapi ini
lebih tangguh net bias daripada decision tree untuk kasus ini. Nah, kita bisa lihat guys, kalau dia menggunakan cross validation faulting, dia 0,36 gitu ya. Berarti karena data ini mungkin bagus ya. Biasanya pada saat menggunakan, oh ya, kita coba yang full, the whole training set gitu ya. Coba. Dan absolutnya 0,3, tidak terlalu mencolok. Berarti datanya lumayan karena distribusi kelasnya agak merata. Jadi tidak ada terlalu perbedaan yang mencolok ya. Nah, kadang itu ada perbedaan yang mencolok, misalkan pada saat kita menggunakan use training set, mean absolute error-nya lebih rendah. Begitu kita coba percentage splits-nya pada 80% for trainings, dia akan naik sedikit error-nya. Pada saat cross validation, nah lebih parah lagi, cross validation ini maka makin akan tinggi. Nah, itu data yang umum. Tetapi ini karena kita menggunakan data standard yang mungkin cuma lemahnya di apa namanya itu di missing value aja, tetapi pada distribusi kelasnya dia merata. Bisa kita lihat tadi di visualize, kita lihat di sini. Ini pada kelasnya hampir sama ya. Makanya data ini bagus. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini kira-kira. Jadi ini banyak kita membuat analisa. Dari analisa ini bisa di-TL untuk kalian lah. Satu itu aja bisa. Itulah yang dinamakan analisa. Jadi buat skripsi walaupun pakai pakai deep learning dan lainnya, bukan kita cuma mencari accuracy-nya itu aja, tetapi bagaimana kita menganalisis. We have the data set. And this is the data set, and we are doing to the data scribing in the some of the techniques like the interquartile range, kemudian how to recover missing value. After that, we use the cross validation, 10 cross validation, 5 cross validation, and so on. Nah, kemudian dapat hasilnya. Hasilnya ini bukan cuma kita tampilkan menggunakan data ini hasilnya 62%, bukan itu sebenarnya dari machine learning. Karena machine learning itu kita bagaimana melihat behavior of the algorithms to discover some issue. Nah, itu jadi menggunakan ini konsep machine learning. Jadi kalau kalian membahas seperti ini, TA kalian itu good, mantap, itu baru TA internasional gitu ya. Jadi bukan cuman menghasilkan ini datanya apa? Datanya 20. Kemudian data 20 ini gimana hasilnya? Akurasinya 70%, udah, bukan. Tidak sesimpel itu. Tapi kita melihat belajar bagaimana algoritma yang lain. Atau kalau mudah bisa menggunakan aplikasi, membuat aplikasi. Nah, itu kita tidak menganalisa, tetapi lebih kita menyediakan sebuah aplikasi. Jadi kontribusinya itu di aplikasi. Misalkan membuat sistem pakar, kontribusinya di aplikasi, tidak terlalu menjelaskan detail in analysis. Tetapi kalau kalian menggunakan Google Colabs, auto machine learning, nah itu kan dapat hasil. Tapi bukan hasil yang seperti itu aja, tapi bagaimana kalian menganalisisnya, bagaimana logika kalian. Kok bisa menggunakan net bias lebih bagus daripada menggunakan decision tree? Ada apa sebenarnya pada data? Kemudian kita lihat datanya, ternyata di datanya itu, distribusi kelasnya merata. Jadi tidak ada gap yang besar antara decision tree dan net bias. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke di sini terakhir ya. How much data do I need gitu ya. Jadi berapa sebenarnya data yang diperlukan? Nah, ini mungkin bertanya-tanya kalian, Pak, data saya cuma segini, bisa nggak untuk machine learning? Bisa nggak untuk data mining? Nah, ini ada dasarnya. Jadi saya mengambil dari beberapa paper gitu ya. In general, machine learning work best when your training data set include a full range of repeated combinations. Jadi seharusnya kalau kalian ingin membangun model yang bagus, tentu dia belajar dari banyak hal. Dari banyak hal. Contoh logikanya aja, misalkan kalian ingin sebuah mesin mengenali bahwa itu adalah sebuah pena gitu ya, sebuah pena. Pertama diberikan adalah warna. Setiap warna hitam adalah pena. Nanti dia akan melihat, oh ini mouse hitam, pakai pena, tidak, ditambah lagi. Apa fiturnya? Fiturnya itu adalah misalkan bukan elektronik. Sampai dia nanti mengerucut gitu ya.
sampai dia dapat mengetahui secara presisi bahwa ini adalah pena. Oke. Nah, at the minimum, a machine learning model should typically have 10 times as many data point as the total number of features. Jadi kalau kalian lihat, misalkan ini adalah sebuah data, oke, ini adalah sebuah data ya. Datanya ini, the data has the 3 features or the 3 variable or the 3 attributes. Jadi 10 kali lipat dari features-nya ini berapa? Kira-kira jumlah datanya? Minimum. 3 kali lipat dari features ini berapa? 3 kali lipat, Pak. 10 kali lipat, sorry, 10 times. Features-nya berarti 30. Yes, bagus, that one. Berarti the minimum of the data that you can use for a training model is 30. yes, 30. Nah, gitu dia, itu rumusnya. Jadi nanti kalau kalian di komen misalkan, ini kok datanya kok segini, bisa nggak untuk machine learning atau data mining? Bisa. Ini udah dasarnya gitu lah. Jadi 10 times dari features-nya. Oke, saya rasa kita udah banyak sekali kita membahas tentang buka wawasan tentang machine learning ya. Jadi itu adalah konsep yang kalian harus paham gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir? Udah 10. Pak, sebenarnya saya ada pertanyaan, Pak. Sebenarnya, berarti nggak Cuman terlalu gitu ya. agak bingung nanyanya, Pak. Tadi kan kita membahas tadi berapa banyak data. Terus tadi kan ada yang k-fold tadi, Pak. Itu gimana pula kita menentukan berapa banyak fold yang harusnya kita pakai, Pak, di situ, Pak? Terima kasih, Random. Pak. Ya, kalau dari saya baca buku itu adalah random, tetapi yang paling umum itu adalah 10. Makanya disebut dengan 10-fold validation. Umumnya commonly para researcher itu menggunakannya 10 gitu. Tapi kalian bisa, nah itu namanya resource. Bagaimana kalau misalnya kalian membuatnya itu ada 5 gitu ya. Nah, tapi depend on your data, jangan datanya sedikit kalian buat kombinasinya banyak gitu. Paham kan? Datanya cuma sedikit tapi kombinasinya banyak, itu gimana tadi? Terlalu mudah dia membaginya. Nah, nanti mungkin akan dia akan menghasilkan yang model yang tidak bagus gitu. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dari Idris. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang lain, silakan ditanyakan gitu ya. Besok kita masih banyak membahas ini. Kayaknya kalian memang perlu disuguhi dengan karena dasar-dasar aja, dengan banyak dengan banyak knowledge. Jadi intinya belajar sesuatu itu adalah konsep. Misalkan saya selalu bilang sama kalian, 2 kali 2 itu jangan dihafal. Kenapa? Kalau dihafal, 2 kali 2 4. Ketika orang bertanya 2 kali 5 berapa, nggak tahu karena kalian hafal. Tetapi kalau kalian tahu konsep perkalian itu seperti ini loh, berlipat-lipat dia. Berarti 2 kali 2 4, 2 kali 3 berarti 6. Kenapa? Karena tahu konsep perkalian. Sama juga dengan machine learning. Jadi gimana pun dibolak-balik ya kalian bisa jawab. Analisis kalian itu akan mantap gitu. Makanya saya belum pernah menemukan sebuah tugas akhir skripsi mahasiswa yang membuat bahwa algoritma ini tidak berhasil untuk kasus ini, nggak ada yang berani gitu. Pasti semuanya berhasil gitu ya. Padahal kalau dia buat tidak berhasil tapi analisisnya mendalam, itu the great novelty that you conducted gitu ya. Misalkan saya menggunakan dataset ini, saya dapat dataset ini, tapi saya pakai algoritma yang saya propose, yang seharusnya hipotesis saya itu menghasilkan accuracy yang tinggi, ternyata tidak loh. Nah, kalian bahas mulai dari biasnya, variance-nya, kemudian F measures-nya, kemudian recall-nya, precision-nya, kalian bahas semua dengan rumus matematis yang bagus. Bukan seorang the good of Dr. Philosophy, langsung jadi PhD gitu ya. Nah, jadi seperti itulah membahas sesuatu dengan machine learning. Jadi machine learning ini bukan cuma dapatkan gimana ya kalau saya buat 80%, 90% dapatnya akurasi segini, bukan itu. Kecuali unless you conducted the application, kayak misalkan Sylvia atau Ismar buat aplikasi, nah itu lain cerita karena kontribusi dia di aplikasi yang dipakai oleh orang end user gitu. Jadi dia tidak terlalu membahas mendalam di analysis. Tapi kalau kalian tidak membuat aplikasi, kalian harus
membuat analisis yang nantinya menghasilkan novelty. Intinya satu, kalau pembimbing saya bilang, pembimbing S3 saya bilang, apa kontribusi kalian itu mengukurnya cuma satu, tidak ada di Google. Itu dia. Tidak ada di Google. Kalau ada di Google itu bukan kontribusi. Nah, kalau ada jawabannya di Google itu bukan kontribusi. Misalkan si Zakwan punya data X gitu. Data X ini bagaimana analisisnya? Kalau data X ini ada analisisnya di Google, berarti itu tidak kontribusi Zakwan. Tetapi kalau tidak ada walaupun sedikit, itu adalah kontribusi. Jadi orang yang biasa membuat research, publikasinya itu banyak, apalagi tingkat internasional, dia akan lebih mudah dalam membuat riset sesuatu. Karena dia akan mudah menerima kebenaran. Misalkan ada suatu, misalkan data tadi ya, datanya cuma 30. Nah, bagi orang yang tidak biasa research, wah ini salah nih, kenapa datanya kecil, kok pakai ini. Tapi orang biasa research dan kalian munculkan, wah ini berdasarkan misalkan datascience.com mengatakan bahwa dengan data yang sedikit ini bisa digunakan untuk machine learning. Nah, itu kan diam dia, walaupun sekelas profesor. Jadi saya ingin juga mengajarkan filosofi riset kepada kalian. Apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan pikiran kalian, jangan dibantah mentah-mentah kalau dia ada landasannya. Cara membantah itu buat riset tandingannya. Kemudian kalian kaitkan dan kalian kritik, itu biasa. Bahkan saya punya riset, saya suruh mahasiswa kritik riset saya itu. Tapi kritiknya bukan kritik secara langsung, tapi membuat skripsi, membuat paper in the journal gitu. Karena itulah etika dari seorang researcher. Gitu ya. Oke, kayaknya udah banyak ya kita bahas. Dan saya harapkan menjadi ilmu bagi kalian. Nanti ini kalian lihat aja di YouTube channel ya. Dan untuk minggu depan kita akan lebih mengulik-ngulik lagi ini tentang machine learning. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Apalagi COVID sekarang sudah semakin mengganas. Jangan keluar rumah kalau nggak penting. Jangan berkumpul. Dan tetap banyak-banyak berdoa di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, supaya wabah ini segera berakhir. Amin. Oke, salam untuk keluarga kalian ya. Iya, Pak. Oke.